Ngobrol asik bareng Klik Emaro. Halo semuanya, balik lagi ke acara ngulik, ngobrol asik bersama Klik Emaro. Semoga kalian semua masih dalam keadaan tetap sehat di kondisi new normal kali ini. Nah, pada pagi hari ini saya udah ditemani oleh dua rekan saya. Di sini ada Edwin dari Halo. Klik MRO. Di sini juga kita punya pembicara kita, yaitu ada Pak Arka dari Rexroth. Halo. Dan kita hari ini mau bicara tentang apa nih? Yaitu tentang perawatan oli hidrolik untuk produktivitas maksimal. Oke teman-teman semuanya, mungkin kalian semua juga masih banyak yang belum tahu siapa sih sebenarnya Bosch Rexroth ini dan spesialisasinya itu di bidang apa. Nah, untuk itu saya coba undang Pak Arka untuk coba menjelaskan kepada teman-teman semua tentang siapa sih Bosch Rexroth. Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Arka, Key Account Manager di PT Bosch Rexroth Indonesia. Kami adalah bagian dari Bosch Group, di mana kami mengisi di dalam bidang industrial technology. Kami sendiri bergerak di bidang hidrolik dan khusus untuk menangani pasar hidrolik di Indonesia. Dan Bosch Rexroth sendiri tidak bergerak hanya untuk di motor hidrolik atau pompa hidrolik saja. Kami bisa mensupport dari mulai filtration system, hydraulic system, lalu untuk turnkey project, dan kami juga bisa support untuk di aplikasi training dan consulting untuk kebutuhan hidrolik Anda. Oke, jadi terbuka untuk servis juga ya Pak? Iya, kami bisa untuk servis juga. Di samping untuk kita untuk selling produk, new product, kita bisa untuk support di servis. Nah, saya juga mau tanya nih Pak, sekarang untuk di kondisi zaman serba digital seperti ini, apalagi di kondisi-kondisi new normal, lantas juga ada populasi umur yang produktif juga semakin meningkat, dibarengi dengan kebutuhan internet yang semakin meningkat. Kalau secara umum kita bisa lihat kan, tapi dari pelaku industrinya ini, supportingnya untuk mendukung era ini seperti apa ya Pak? Oke, kalau kita lihat untuk populasi dunia kerja di tahun 2025, itu sekitar 75% adalah generasi Y, di mana generasi Y ini sendiri mereka harus selalu terkonek dengan internet, terutama dengan handphone seluler yang harus ada dalam genggaman terus, dan juga ingin menyelesaikan sesuatu itu secara cepat dan untuk mencari informasi itu dengan mudah. Maka itu kita lihat kita perlukan untuk work-life blending ya, di mana kehidupan pribadi dan profesional itu seimbang antara kebutuhan mereka di pekerjaan maupun dengan kehidupan sehari-hari. Faktanya Bosch dan Rexroth adalah pemasok untuk hidrolik maupun kebutuhan-kebutuhan konektivitas berbasis 4.0, yang kalau boleh dibilang kami punya pabrik di Cikarang yang dinaungi oleh Bosch Otomotif, yaitu menggunakan Active Cockpit Interactive Communication Platform, di mana untuk fasilitas manufacturing kami di otomotif Bosch sendiri di Cikarang untuk pertukaran informasi antara human maupun mesin dan proses produksi itu sudah berbasis 4.0. Berarti berbasis ini itu lebih ke arah automation ya Pak ya? Betul. Di mana kami bukannya mengesampingkan pekerjaan humannya sendiri, tapi untuk mempermudah pekerjaan yang di mana harus menggunakan konektivitas, menggunakan teknologi yang untuk mempercepat proses produksi kami. Oke. Saya juga mau nanya nih Pak, untuk kebutuhan market sendiri di era seperti ini, kebutuhan paling tinggi untuk produk-produk dari Bosch Rexroth ini di bidang apa ya Pak? Untuk di teknologi hidrolik sendiri, lebih banyak untuk teknologi yang market yang banyak kita support itu kita banyak di dunia mining, termasuk di unit-unit alat berat, untuk unit mining kontraktor sendiri. Di situ membutuhkan produk-produk hidrolik yang tidak cuma produk konvensional, tapi produk yang high-tech untuk mendukung proses produksi yang ada di lokasi. Selain itu, apakah Bosch Rexroth ini juga mensupport untuk maintenance-nya? Bagaimana? Betul. Untuk maintenance sendiri, kami punya beberapa tipe untuk bisa kita support di dunia mining sendiri. Kita bisa support untuk service komponen hidrolik maupun support di brand produk untuk hidrolik. Dan kita juga bisa support untuk filtration system, di mana kita harus bisa melakukan proses maintenance oli hidrolik di customer yang berbasis digitalisasi, di mana customer hanya cukup mengoperasikan unit dan bisa melihat bagaimana kinerja dari oli hidrolik itu sendiri.
Nah, untuk itu kira-kira apa aja sih yang perlu diketahui oleh si pihak industrinya untuk bersaing secara efisien agar produksinya tetap efektif? Oke, kalau untuk proses maintenance sendiri dari awal mungkin di sekitaran tahun 50-an ya, manusia itu bekerja untuk kalau rusak kita betulin, hanya untuk pemeliharaan Iya, perangkat standar. Lalu untuk betul. pada era berikutnya adalah di era 1950 sampai dengan tahun 2000 itu di mana sudah dilakukan time based. Maksud time based di sini bekerja berdasarkan predictive maintenance. Tapi kan untuk yang unscheduled maintenance itu tidak bisa dihindari lah. Jadi untuk itu, untuk era sekarang di masa tahun 2000-an itu, kita sudah harus melakukan risk based management. Lalu untuk predictive plus, di mana predictive plus sendiri kita tidak hanya melakukan schedule maintenance, tapi kita sudah bisa tahu kapan unit ini akan terjadi unscheduled maintenance dan kapan unit ini akan tetap bisa beroperasi. Di situ juga kita bisa melakukan total life cycle management. Dan untuk memudahkan juga tim kita di lapangan melakukan proses maintenance sendiri. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa oli ini adalah faktor yang cukup vital ya Pak di dunia hidrolik sistem. Betul. Karena kalau kita berbicara oli di sistem hidrolik, oli sendiri itu sebagai darahnya hidrolik, di mana apabila terkontaminasi akan menyebabkan kegagalan di sistem itu sendiri. Maka itu oli adalah komponen paling penting di dalam sistem hidrolik yang ada pada alat berat maupun sistem kerja yang menggunakan sistem hidrolik. Seandainya ketika operasi, kemudian ada kesalahan pada oli hidroliknya, Pak, kira-kira apa yang akan terjadi kepada mesin hidrolik tersebut? Oke, untuk kesalahan sendiri biasanya kalau dari oli umumnya adanya kontaminasi. Kontaminasi itu bukan cuma kontaminasi dari debu, bisa juga kontaminasi dari yang biasa disebut gram atau partikel-partikel dari gesekan-gesekan inner part yang ada di komponen hidrolik. Lalu juga ada abrasinya seal sendiri mempunyai sistem abrasif, dan juga adanya air sendiri water kalau boleh kita bilang. Di situ bisa mempengaruhi kerusakan dari komponen hidrolik sendiri. Apabila kontaminan tersebut selalu berputar, selalu ada di dalam oli hidrolik. Kalau memang seperti itu, apakah ada cara untuk lebih meminimalisir agar kontaminasi ini nggak masuk ke dalam mesinnya gitu? Oke, untuk minimalisasi awal bisa dilakukan schedule untuk penggantian oli. Tapi di mana schedule penggantian oli, kalau kita berbicara di dunia alat berat, unit kadang-kadang ada di tengah-tengah tambang. Akan sulit untuk sering dilakukan penggantian oli sesering mungkin, dan juga penggantian oli yang lebih sering akan menghasilkan cost yang lebih besar. Untuk maintenance di sistem oli hidrolik sendiri, kami mempunyai satu sistem yang kami beri nama VacuClean. Di mana VacuClean itu adalah suatu alat yang bisa kita connect dengan komponen hidrolik sendiri, sistem hidrolik, dan itu untuk melakukan proses filtrasi, menyaring partikel yang tadi saya bilang debu, terus abrasifnya seal, lalu untuk gram kalau di bahasa umumnya dari hasil scratch inner komponen, dan juga memisahkan air yang ada di dalam oli hidrolik sendiri. Jadi sistem kerjanya lebih ke arah oli itu kita filtrasi dengan mesin kita, lalu kita masukkan lagi ke dalam sistem hidrolik tersebut. Ada satu hal yang menarik yang tadi Bapak sebut, air juga merupakan salah satu faktor yang bisa mengkontaminasi oli. Betul. Itu statementnya bagaimana penjelasan, kalau boleh? Kalau oli sendiri, air di dalam oli itu, kalau air itu tidak dapat dihindari, biasanya dari proses pengembunan, dari proses kelembapan, walaupun oli hidrolik panas, tetap ada proses pengembunan di situ. Dan itu bisa, dari proses pengembunan tadi, hasil embun tadi itu bisa mencampur air ke dalam oli. Dan itu untuk kontaminan air sendiri mungkin presentasinya tidak terlalu besar, tapi apabila kontaminasi water itu terlalu besar, maka sistem hidrolik itu lama-kelamaan bisa menjadi aus dan bisa menjadi kegagalan di sistem hidrolik tersebut. Oke, berarti resiko paling tingginya itu aus dan kegagalan mesin ya? Betul. Nah, sebelumnya kan yang kita tahu cuma filtrasi oli untuk debu atau gram.
dan seperti partikel-partikel lainnya. Nah, untuk menangkap partikel air ini filtrasinya dibutuhkan proses yang seperti apa ya, Pak? Oke, di sistem vacuum clean kami sendiri, kami tidak hanya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami tidak hanya untuk filtrasi partikel dari luar, tapi kami bisa filtrasi untuk airnya sendiri. Di dalam sistem kami ada sistem yang namanya vacuum chamber, di mana di vacuum chamber tersebut akan melakukan proses pemisahan antara air dan oli, di mana begitu oli terpisah oleh air, dan oli akan kami filtrasi juga ke dalam filter kami. Jadi kami punya satu sistem khusus yang diciptakan oleh Bosch bernama vacuum chamber, berfungsi untuk memisahkan antara air dan oli. Tapi pemanasan tersebut tidak merusak dari molekul si oli tersebut. Oke, biasanya yang banyak menggunakan ini tuh di industri apa ya, Pak? Kalau untuk banyak digunakan, kami sudah banyak propose untuk di industri alat berat dan mining. Terutama di alat berat, karena alat berat sendiri bekerjanya terus-menerus dan mungkin di jeda dalam satu hari mungkin sekitar 2-3 jam untuk jeda istirahatnya. Untuk success story kami sudah melakukan penjualan di salah satu brand alat berat yang terkenal di Indonesia untuk proses filtration-nya sebelum alat berat tersebut dilempar ke pasar. Berarti bisa dibilang vacuum clean ini lebih efektif untuk digunakan di alat-alat yang berjalan terus-menerus ya Pak ya? Continuous running seperti itu ya? Betul, karena apabila unit tersebut continuous untuk bekerja dan oli hidroliknya tercampur oleh partikel-partikel dari luar dan air, itu akan lebih cepat dan rentan untuk merusak sistem hidroliknya. Nah, untuk pengaplikasian filtrasi ininya itu seperti apa ya Pak pengaplikasian? Dan untuk kondisinya tuh dibagi seperti apa? Untuk aplikasi sendiri, untuk mesinnya itu kita masukkan ke dalam, jadi ada output dari sistem hidrolik yang masuk ke dalam sistem kami, lalu dari sistem kami itu diolah untuk pemisahan partikel dan pemisahan water. Setelah itu oli dikembalikan lagi ke dalam sistem. Jadi sistem kerjanya mungkin seperti cuci darah yang kalau kita sama-sama tahu, oli yang kotor masuk dulu ke dalam filtrasi kami, lalu kita kembalikan lagi ke dalam sistem hidroliknya. Tapi di sistem kita ini tidak untuk memperpanjang umur oli, di mana umur oli tetap, tapi kebersihan oli yang kita jaga. Membersihkan kontaminannya berarti Pak ya? Nah, untuk prosesnya sendiri, apa memungkinkan untuk kita untuk melihat datanya secara real time? Untuk data real time pada unit filtrasi kami sediakan satu layar di mana kita bisa melihat berapa flow yang sudah masuk, berapa debit yang sudah masuk, berapa water yang sudah disaring, berapa partikel yang sudah disaring, itu kita bisa lihat secara real time di unit tersebut. Untuk data tersebut apakah bisa terkoneksi ke internet atau mungkin diimport kemana gitu Pak? Mungkin. Atau hanya di unitnya saja? Tidak, untuk alat tersebut bisa dikoneksikan dengan sistem yang ada di customer, bisa juga kita tarik data menggunakan USB, itu sangat memungkinkan. Jadi apabila misal unit dipakai di lokasi yang agak jauh dari head office, itu bisa kita tarik menggunakan data dan bisa dipantau oleh tim yang ada di head office. Ya kan berarti sangat memudahkan berarti Pak ya untuk melihat datanya ya. Jadi tanpa harus datang ke site juga untuk melihat datanya secara real time, tapi bisa juga dilihat dengan orang-orang yang di lokasi lain seperti itu ya. Betul. Jadi kalau boleh dibilang kita bisa tahu unit A ini sudah difiltrasi berapa kali, berapa kontaminannya, unit B sudah difiltrasi berapa kali, berapa kontaminannya. Dari situ bisa terlihat grafiknya, atau kita bisa buat grafik atau pie chart dari hasil filtrasi tersebut, yang dimana kita bisa bandingkan antara unit A dan unit B, performance olinya mana yang lebih bersih, mana yang lebih bagus, seperti itu. Untuk analisa berarti ya. Betul. Untuk prosesnya kira-kira memakan waktu berapa lama untuk masing-masing alat ya Pak? Kalau di alat sendiri kita punya satu tipe yang kurang lebih di sekitar 80 liter per menit. Jadi kalau untuk proses pemanasannya sendiri kita butuh waktu sekitar 5-10 menit untuk pemanasan, lalu kita mulai proses filtrasi. Dan biasanya untuk filtrasi itu kita tidak lakukan dalam satu kali cycle, kita bisa lakukan 2-3 kali cycle.
Di mana apabila kapasitas tangki 1000 liter, kita tinggal bagi dengan 80 liter. Jadi setiap menitnya kita bisa filtrasi di 80 liter per menit. Nah, untuk perbedaan waktunya ini kita bisa masukkan ke cycle time si alat tersebut ya Pak? Betul. Ini berarti dia selain meningkatkan produktivitas, apa dia bisa memperpanjang umur alat? Memperpanjang umur oli tidak, tapi memperpanjang umur dari sistem hidroliknya memungkinkan karena partikel-partikel yang ada itu sudah di-reduce, sudah diserap. Jadi oli yang masuk di dalam sistem benar-benar bersih. Dan apabila tadi bicaranya untuk memperpanjang umur alat, ya kalau menurut saya karena apabila olinya bersih, maka sistem kerja dari si pompa maupun motor hidrolik menjadi lebih baik, sehingga untuk mencegah kerusakan akan lebih sedikit. Saya lihat ini terobosan yang sangat baik Pak, untuk di dunia pertambangan. Betul. Nah, untuk itu saya penasaran juga nih, banyaknya peminatnya untuk Rexroth Bosch ini kebanyakan di ownernya sendiri atau justru di kontraktornya atau seperti apa? Kalau bicara di peminat, kita banyak masuk di mining kontraktor, di mana mining kontraktor yang punya alat mungkin di atas 100 atau di atas 500 unit, itu banyak kita banyak support dari mulai untuk servisnya maupun untuk penggantian barunya. Itu memang banyak kita masuk di mining kontraktor yang dimana memang mempunyai unit-unit yang banyak. Nah, untuk lebih jelasnya nanti juga bisa coba di-share ya Pak, video untuk sistem kerja dari VacuClean ini sendiri. Kebetulan kami punya video untuk cara kerja dari VacuClean sendiri yang lebih interaktif. Jadi mungkin bisa sambil dibayangkan bagaimana cara kerja dari VacuClean itu, bagaimana VacuClean bisa memfiltrasi partikel, water dan lain-lain untuk membersihkan oli hidroliknya, sampai dengan dari oli hidrolik yang boleh dibilang banyak terkontaminasi bisa menjadi bersih kembali. Itu nanti bisa kita share untuk video-videonya. Is your hydraulic oil like this, cloudy, or like this, crystal clear fluid? VacuClean is a PLC-controlled offline system for cleaning hydraulic oil. You can remove free and dissolved water, also air and gas. Working principle of VacuClean is that of a vacuum dryer. The hydraulic pumps are used for the process, and level differences between tank and VacuClean unit make no difference to the operation. The shut-off valves separate the VacuClean completely from the hydraulic system if needed. Two large high dirt holding capacity filters are used to remove large particles, then small particles. The filters are mounted in series. The heart of the VacuClean unit is the process chamber. In the pre-chamber, the oil is allowed to settle. Air and water sometimes cause foam to appear. After settling, the oil flows down a patented spiral within the process chamber and transfers the oil into a laminar flow. A regulated air valve is used to regulate the pressure in the chamber. The air flows against the oil, which flows down the spiral and takes out the moisture. The very powerful watering lubricated vacuum pump is next to the large vacuum tank, which is the most important component in the vacuum drying process. Even more crucial than the oil volume flow from the hydraulic pump is the performance of the vacuum pump. The water lubricated pump pumps at a very low pressure an enormous amount of air, which ensures that the oil is dried quickly. The extracted water is condensed and is used to lubricate the oil-free, high-performance watering vacuum pump. Due to the use of water in the vacuum pump, the discharge air is free of oil, thus eliminating oil mist. After the process, the dehydrated oil is pumped by a low-pressure resistant gear pump through the main filters and back to tank. VacuClean by Bosch Rexroth enables you to remove particles, water and air in only one process. Water and gases such as air gather in your operating fluid in two forms: as free water and air. In this case, filtering is not difficult. As dissolved water and air,
this is quite a different matter. In this case, gas and water molecules accumulate which cannot be removed by means of conventional methods, and this increases every operating hour. VacuClean stops this trend and actually reverses it. This ready-to-use system, fitted in an offline capacity, completely removes all contamination in an automatic way. It filters out solid particles as well as water and gases. 2 points worth mentioning. VacuClean is always the correct solution if it is about preparing operating fluids in a quantity of more than 1,000 litres. The use of VacuClean is imperatively necessary if the fluid has reached an air or gas saturation of more than 70%. From this threshold, the risk of damage caused by corrosion or cavitation increases many times over. The second point is, if the water content increases from 100 parts per million to 500 parts per million, the life cycle of important component parts is halved. Thanks to the cleaning capacity of up to 80 litres per minute, the system is suitable for the efficient maintenance of large quantities of oil. Depending on the application, VacuClean can be permanently fixed into your hydraulic circuit. There, it permanently cleans the operating fluid according to the desired requirements. VacuClean is a complete PLC-controlled and integrated online water content measurement. For further details, please contact your nearest Bosch Rexroth office or visit our website www.boschrexroth.com. Oke semuanya, mungkin cukup obrolan kita pada pagi hari ini bersama Pak Arka dan Edwin. Terima kasih banyak untuk Pak Arka dari Rexroth ya untuk waktunya dan penjelasannya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.